Pondok Dusun guys, di Candi Muara Jambi. Gimana keseruan kita nanti? Yuk ikutin kita ya. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe, like juga ya. Udah. Lonceng ya, ting tuh. Dadah. Jangan lupa nih pakai Jeko. Hai guys, akhirnya kita sudah sampai juga di Dusun. Di Candi. Kita mau jalan. Nanti kita naik becak tuh untuk menuju ke sananya. Yuk guys, ikutin kita terus. Jadi banyak sepeda nih. Pondok Dusun. Guys, akhirnya kita nyampe juga di Dusun. Pondok Dusun. Ini pondok kopi susu. Kopi Dusun, aku salah baca. Bikin kopi tadi sama Nyai. Kita coba dulu bagaimana kopinya rasanya. Mantap. Guys, di sini ternyata ada tempat ginian juga loh, duduk santai. Aku nyusul nggak bawa anakku, cuma aku bawa anakku ya, pasti seneng banget. Soalnya di situ ada rumah-rumah kon gitu guys. Cuman remnya deh pindah di kiri gitu ya kan. Kalau terlalu ini boros nih. Ini hidupnya ini. Enggak starter kita kit starter emang ya. Engkol kok. Berat tuh. Ini
Soalnya pakaian cowok banget ini. Oh. Nah, kau tuh. Gas dikit. Dikit gas. Kau bisa tak pakai motor? Bisa wah? Jadi nak dibeli langsung nih. Jadi mau dibeli langsung nih. Kayaknya udah cocok nih. Bagus ini buat ke pasar, ya kan? Udah matiin. Nanti pakai mana nih, Jon? Siram air dah. Hah? Siram air dah. Iya, tadi. Apa ya? Pak Teh, katanya gimana kalau kita colong aja, Pak Teh? Katanya bilang gitu, Pak Teh. Itu lagi. Tidak mau. Sewa tidak mau itu kan. Nah, itu lagi ya jalan keluarnya, Pak Teh ya. Pasti harus uji nih jangan kalau dari ini. Itu baru kau inisiatifnya orang. Ini inisiatif ya. Berarti kalau ada yang hilang, berarti kalau motor hilang, Kau lah. kau yang ngasih ide. Ide itu kan tidak ada yang tidak sempurna. Selamat sore, Bang Brata. Sore. Nah, ini kita lagi bikin YouTube channel nih, jadi kamu mau tanya-tanya sesuatu sama Bang Brata. Boleh. Nah, ini udah sejak kapan Bang Brata? Kalau untuk berdiri awal bangunan 17 Agustus 2019. 2019. Iya. Oh, itu udah langsung rame Oh enggak, kan? jadi awalnya kan karena pekerjaan saya sehari-hari pemandu wisata ataupun jahit. Oh, gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa ada satu area kawasan yang setidak-tidaknya tamu saya tidak bercampur dengan tamu umum ketika datang ke Jambi. Oke. Nah, jadi saya bangun satu tempat dahulu, pondok, yang selanjutnya tamu-tamu mana saya yang saya jahit, saya pandu untuk istirahatkan dahulu sambil nanti sore kita jalan lagi mengunjungi candi-candi berikutnya. Ya di sini saya tempatkan. Nah, seiring waktu berjalan, saya berpikir bahwa Jambi itu terkenal sekali dengan kopinya kan. Iya, kopi. Nah, dan juga ada beberapa daerah-daerah di kabupaten yang ada di provinsi Jambi ini para petani-petani kopi. Nah, kebetulan saya banyak punya teman petani-petani kopi. Nah, yang selanjutnya timbul ide bagaimana saya bisa mempromosikan kopi teman-teman yang ada di kabupaten yang lain di tempat saya. Nah, jadi di situ mulai kepikiran, saya tanya sama Nyai, masih ingat ya bagaimana cara prosesnya, numbuknya, lonceng, selanjutnya nanti dihaluskan, saya bilang kan nanti bisa jadi disajikan. Nah, ternyata Nyai masih ingat, karena zaman dahulu warga desa Muarajambi pun banyak yang melakukan ataupun menanam kopi pada zaman dahulunya di daerah kawasan pertanian Muarajambi. Tapi seiring waktu berjalan, kopi-kopi tersebut nggak ada lagi ditanami dengan kakao ataupun karet atau jenis tanaman yang lain. Nah, jadi kopi inilah yang merupakan salah satu ciri khas yang dibangun yang dibuat oleh Nyai di sini. Nah, dan juga kita berpikir bahwa yang dulunya kita nggak terpikir kepada konsep kopi, malah sekarang orang lebih menyukai tempat ini untuk tempat ngopi. Iya, gitu, benar, karena cozy, tempat yang nyaman. Dan selanjutnya juga kita melihat bahwa
saya bangun pondok sesuai dengan konsep dari semula pondok kebun ataupun pondok ya masyarakat Jambi itu kan hidupnya dengan cara berkebun ataupun petani ya. Jadi pondok-pondoknya tinggi, selanjutnya di atas tempat tidur kalau di kebun ya. Nah di bawahnya tempat masak, di depannya ada sedikit tempat ruangan menerima tamu untuk makan ataupun menyajikan kopi kalau di kebun. Nah ini saya kembalikan lagi kepada konsep awal orang-orang itu dulu pada zaman dulu. Kalau di sini udah pernah ada orang luar negeri nggak, Bu? Yang mana? Orang luar negeri datang ke sini ngeliat gitu. Ya, sebelum COVID ya, tamu-tamu kita yang dari luar negeri, baik dari Prancis, Tibet, India, Singapura, Taiwan. Nah, dia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke sini dan merasakan kopi yang dan suasananya yang adem ini guys. Ini adem beneran, tempatnya cozy, nyaman. Makanya di sini kita bilang pojok kopi dusun. Nah, kopinya pun bukan dari kota ya, melainkan dari pelosok dusun juga di petani-petani kita yang ada di apa. Nah, yang selanjutnya tempatnya pun memojok dari desa Muara Jambi ini dan juga memojok dari situs candihnya. Jadi saya bilang pojok kopi dusun, nah kayak gitu kan, karena posisinya persis di pojok gitu. Oh iya. Enak banget ini suasananya ya. Ya kami juga nggak begitu. Sebenarnya kita konsep bukan taman ya, bukan taman wisata tematik, melainkan ini merupakan kebutuhan tempat orang yang memang membutuhkan istirahat, ngopi, ya sambil bisa berbincang-bincang sedikit seperti itu. Bukan yang masuk ke kawasan ini bayar tiket di depan selanjutnya pesan makanan. Nah itu bukan tema kita kan. Nah makanya ketika kita himbau juga ketika zaman orang sekarang kan kebanyakan selama di rumah kan pengen liburan. Nah kita di sini bukan taman, tapi memang tujuan orang datang khusus untuk bagaimana menikmati kopi gitu kan, menikmati kopi. Jadi ya itulah adanya, karena kita itu kan bukan juga kafe ya. Nah, Bang Brata, kalau bagi pengunjung yang mau datang ini apa-apa aja SOP-nya nih? Pertama sekali yang harus kita patuhi yaitu protokol kesehatan. Pertama sekali yang harus kita pakai masker. Selanjutnya kita udah menyiapkan cuci tangan dan jaga jarak. Nah jaga jarak dalam artian semuanya. Makanya di sini kita nggak bikin terlalu banyak meja-mejanya kan. Karena kan rombongan ada bisa di sini sana, di sini sana, di sini sana. Kita menjaga daripada kerumunan orang-orang yang sekiranya sekarang masih dalam suasana COVID. Nah makanya di sini kita setiap tempat kita bikin rambu-rambu jaga jarak. Itu kalau boleh tahu Bang Brata, kopinya terbuat jenisnya apa tuh? Ya jenisnya kalau untuk kopi kebetulan saya memakai jenis kopi dari Jangkat. Daerah hulu, daerah bagian hulu daerah hulu Merangin, daerah Merangin ya. Jenisnya Robusta. Oh Robusta. Iya. Itu disajikan oleh Nyai tadi ya? Iya, dengan ketika waktu 1 minggu sekali kan Nyai mulai numbuk nih untuk kebutuhan 1 minggu yang ke depan lagi. Gitu. Oke, makasih ya Bang Brata ya. Iya, sama-sama, sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan selama pandemi. Insyaallah. Amin. Makasih Bang Brata. Sama-sama. Dapurnya Jambi guys, kalau belum pakai gelang dari Pak T ini. Baik guys. Oke guys, sudah selesai kita wawancara tadi sama Bapak Bang Brata dan Pak T juga tadi. Terus saya dikasih oleh-oleh kenang-kenangan, ini gelang versi gelang apa tadi ya? Berbalik sumpah. Gelang berbalik sumpah.
Ya udah dulu ya guys, jangan lupa subscribe dan selanjutnya nanti di sini like dan subscribe-nya. Terima kasih. Semoga jaga kesehatan, sehat selalu. Bye bye.